Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita mau mencoba inline regulator atau regulator tanam. Tapi ini desainnya nanti di belakang ya. O-ringnya di belakang, jadi tanpa harus melubangi pipa lagi. Ini seperti model-model yang ada di komunitas luar negeri itu ya. Oke, kita ikutin saja caranya. Kemudian ini mau kita bor dulu untuk posisi belakang untuk ruang plenumnya. Center bor dulu, bor ini sampai tembus. Ini kita bor 5, nanti ini dalamnya ini bor 6. Kita bor ini 13, nanti kita jadikan 16 sepanjang 40. Nah, ini baru kita akan tutup dalam dulu, diameter 16 sepanjang 40. Diameter 16 dalam 40. Pas 16 nih. Oke, tinggal halus sedikit lagi. Oke, 16 sudah. Sekarang kita mau buat sepanjang 18 untuk drat atau ulir. Pas buat apa namanya, tirus sedikit. Sekarang kita tap M18 kali 1,5. Nah, sekarang kita bikin untuk tempat o-ring. Ini ada sedikit aja supaya nggak mudah bocor ya. Yes, pas lah. Bagian dalam supaya nggak rusak o-ringnya. Nah, selesai. Ini nanti kita tinggal bikin screw adjuster valve. Nah, kemudian kita bikin pistonnya di dalam. Nah, untuk diameter ini belakangan aja, nanti mengikuti tabung. Kita pukul rata dulu, nanti untuk dial ketika membalik supaya rata. Ini dibikin 29 ya. Udah 38 29 dalamnya. Finishing. Kita tes dulu ya. Ya, masuk ini tinggal toleransi aja nih. Kemudian kita mau buat groove untuk terukan o-ring. Kita menggunakan pahat ini alur. Kita tahan supaya dia nggak goyang. Ini untuk bagian depan ya. Ini yang belakang tetap kita kasih, tapi nanti ini kita akan pindahkan di belakang ya. Seperti ini tetap kita kasih. Oke, selesai. Sekarang kita balik. Sip. Bagus sekali. Kita bor untuk ruang plenum di sini. Ini kunci ya, kunci terakhir. Jadi kita mau buat untuk tempat o-ringnya, jadi nanti ini nggak perlu diikat.
Nanti ini kita pakai untuk o-ring 2,5 mili. Beres. O-ringnya nanti di sini. Nah, nanti di sini. Andaikan ini nanti di valve-nya, dia udah begini aja nih. Nah, masuk udah. Nah, ini nggak usah dipasang o-ringnya, ini nggak usah. Tuh, jadi nanti udara yang terjebak keluar ke sini, nah, tanpa membolongi pipa. Pas. Selesai. Kita buat kepalanya, head screw adjusternya nih. Dan kita bikin ini nanti untuk dudukan o-ring sama ini drat. Goyang. Drat. Bikin groove untuk o-ring. Oke. Mantap. Oke, kita balik ya. Sekarang kita bikin untuk skrunya. Nah, kita bor 8 mili, 9 mili untuk ulir M10x1. Oke, selesai. Kita haluskan sisa-sisanya. Selesai. Kita haluskan dikit. Selesai. Sip. Kita buat skru adjusternya. Bor. Oh ya. Beres. Wis mantep. Oke. Kita bor. Ini kemarin tuh dalamnya kita harus bor sini nih.
miring ya. Oke, udah siapkan semuanya nih. Jadi yang ini saya coba pakai spring biasa ya, spring lokal. Ini saya pasang di sini. Jadi bedanya dengan sebelumnya, kalau sekarang yang di sini nih saya menggunakan langsung di sini. Kalau kemarin saya pakai sistem tahanannya langsung dari sini, sekarang saya bikin groove aja. Ini saya kasih 2 biar mantap. Kita pasang coba ya. Oke, masuk. Nah, terus yang kedua, ini saya buat beda, ini nggak tirus, tapi ini langsung permukaan dengan masuk supaya lebih mempercepat flow ya. Kita masukkan. Kita kasih 2 o-ringnya biar awet. Kita pasang ini o-ringnya. Oke, pas masuk ya. Nah, ini sahabat perbedaannya ya. Jadi kalau yang ini keluar nanti ke sini, lewat sini keluar ya. Tapi kalau yang di sini ini langsung ini. Jadi nanti ini seolah-olah bertemu dengan permukaan ya. Permukaan valve. Jadi di sini sahabat bedanya nih. Kalau yang lama ini, nah lubangnya nanti ini kan nggak ada desain o-ringnya ya. Jadi ini harus ngebor ini nih. Tapi untuk yang ini, jadi kita nggak perlu ngebor. Jadi, kalau nanti bertemu seperti ini, nah kalau kemarin kita lewat sini lubangnya mana? Nah sekarang ini kita pakai yang di sini, jadi langsung keluar ke sini. Nah jadi o-ring yang ada di valve ini nggak perlu dipasang lagi. Jadi sehingga nanti udara itu mengalir keluar ke sini, nah, lewat sini, nah kemudian lewat ke sini baru keluar. Kalau yang model ulir tabung pipa itu keluar ya, jadi nggak perlu melubangi ini lagi. Tapi ini dilepas karena di sini udara yang masuk ke valve sama yang ke sini itu udah tertutup oleh o-ring ini. Nah seperti ini. Nah, kalau ini ilustrasinya ini hammernya, ini nanti langsung masuk ke sini. Nah seolah-olah seperti itu. Cuman ini kan mur biasa ya. Nah ini langsung ke sini, set, udah gitu. Jadi nanti ring plenumnya di sini sama yang ada di dalam ruangan ini, ruangan valve ini ya, ruang ledaknya seperti ini. Kita akan coba seperti itu. Jadi o-ringnya ini nggak kita pasang, dan ini o-ring yang di sini ini harus dilepas. Sebab kalau ini nggak dilepas, yang namanya regulator tetap aja suatu saat nanti ada udara yang keluar. Begitu ini nggak dibebaskan ke atmosfer, dia akan ngejam sehingga ini nggak berfungsi lagi. Nah kalau yang di sini, ini caranya adalah dengan mengeluarkan udara melalui pipa ini dibor. Nah kalau yang di sini nggak perlu lagi, cuman harus melepas o-ring ini. O-ring yang ada di sini juga tetap dilepas gitu. Tapi suatu saat, seandainya nanti permukaannya di sini kasar ya, nah ini harus dimasining dulu nih, halus gitu. Nah tapi dengan kondisi ini juga bisa memungkinkan ini berfungsi seperti ini dengan cara ini memasang o-ring ya. Itu ya. Kita akan tes. Kita pasang, ini o-ringnya udah ada. Oke, masuk ya. Nah ini kita pasang ke sini tanpa ini maksudnya itu. Ini harus kita lepas. Oke, kita pasang di sini. Nah, seperti itu. Andaikan nanti ini bagus, wah udah deh berhasil nih. Yang saya hanya takut pada o-ring belakang aja. Tinggal nanti kalau kita mau melakukan improvement mungkin kita agak perbesar o-ringnya dengan squeeze yang cukup bagus. Tapi kalau ini kita harus menggunakan o-ring yang agak lunak sedikit. Kalau SOR 90 takutnya nanti terlalu ini, karena toh pada tekanan keluarannya kan cuma 1800 ya maksimal ya, walaupun bisa lebih gitu ya. Kita akan mulai, mudah-mudahan nggak bocor. Kita tutup dulu, kita masukkan di sini. Nah, ini pasti nanti lari ke belakang top gitu. Ya
1000. Saya kasih 1000 coba. Bagus nih. Saya naikin 500, 2000 ya. Oke ya, ini 1800, ini 2000 ya. Oke. Wah, kelihatannya ini berhasil ini. Ini kita setel dulu. Balapnya kita mundurkan dulu ya. 1500 setelnya bagus nih. Oke, kita pasang lagi, buka lagi. 1000 naik. Oke ya, sip. Input 2000. Nah, tapi ini udah nggak bocor ini ya. Kita buka dikit. Kalau ini saya buka, tapi dia kalau saya buka pasti lari ke belakang, tekanannya soalnya mundur. Ya, beda dengan yang ini ya. Kalau ini dibuka depannya pasti ininya mundur ke belakang. Kita setel lagi. Pasang lagi, mundur cetek. Input 1000, input 2000. Nah, 1700. Nah, berarti udah bisa ya, Pak. Bisa berarti 1600 juga bisa nih. Buka lagi. Kita bikin 1600. Putar. Oke. Tutup. Saya buka. Ya, input 1000. Ya, input 2000. Coba 1700. Buka lagi. Input 2000. Bisa tuh 1600. Bisa ternyata. Pak, tembakin. Bisa 1600 ya. Jadi ini bisa bekerja dengan baik. Bahkan ininya juga bagus di belakangnya. Jadi secara kesimpulan, regulator ini ternyata bisa berfungsi dengan baik. Jadi dengan syarat di permukaan valve itu untuk yang di sini, ini harus dibuat halus juga. Kalau enggak ya akan bocor. Ya, jadi pada bagian ini o-ringnya kita pakai yang 170 karena untuk tekanan rendah ya. Nah, kalau yang di sini harus besar, ini 190. Jadi udara yang keluar akan keluar ke sini. Ini nggak usah dipasang, o-ring ini nggak dipasang, jadi udah langsung keluar melalui drat ini keluar. Nah, jika ternyata ini masalah bocor terus, berarti ini nggak usah difungsikan. O-ring dipasang lagi, o-ring di sini pasang lagi. Nah, kita pipanya harus dibor untuk membebaskan udara. Jadi konstruksinya menjadi seperti ini. Jadi yang ini tanpa o-ring, jadi ini hanya bisa dilakukan dengan melubangi tabung. Tapi yang ini bisa dua opsi, langsung dipasang, ditabung, kemudian di sini valve hammernya, o-ring dilepas. Ini ada. Jadi dengan pembebasan udara yang ada di sini, regulator bisa berfungsi dengan baik. Itulah karya kita pada kesempatan berikut ini, dan alhamdulillah berhasil ya. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.